Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya, insyaallah kita akan melanjutkan materi kita dari pelajaran akidah. Tayyib, di sini kita akan melanjutkan, kita sampai pada pelajaran yang ke-10. Ya, di sini Ustaz melanjutkan untuk sesuai dengan materi online ya. Karena untuk materi online terakhir kemarin pelajaran 9, walaupun kemarin untuk yang offline ya, yang di pondok baik yang ikhwan maupun akhwat, kemarin kita sudah sampai pelajaran yang ke-10 ini, tapi karena ini mengikuti lanjutan dari materi yang online, jadi Ustadz lanjutkan sesuai urutannya ya. Jadi di sini untuk yang kemarin sudah ikut offline ya tidak apa-apa, kita mengulang lagi pelajarannya. Tapi kita masuk pada pelajaran yang ke-10. Ini masih dari lanjutan bab barang siapa yang melaksanakan tauhid bisa masuk surga tanpa hisab. Tayyib, di sini disebutkan sebuah hadis ya, sebuah kisah dari Husain ibnu Abdurrahman. Ya, kisah Husain ibnu Abdurrahman, salah seorang tokoh tabi'in ya, bersama dengan tokoh tabi'in yang lainnya nanti, yaitu Sufyan, Said ibnu Jubair ya, Said ibnu Jubair rahimahullah taala, dan Husain ibnu Abdurrahman rahimahullah. Tapi di sini disebutkan an Husain ibnu Abdurrahman qala kuntu 'inda Sa'id ibnu Jubair faqala ayyukum ra'al kawkab alladhi inqadda al-barihah faqultu ana thumma qultu ama inni lam akun fi salatin walakinni ludightu qala fama sona'ta. Jadi itu yang benar, fama sona'ta ya, yang benar sona'ta bukan sona'tu. Fama sona'ta qultu irtaqaitu qala fama hamalaka ala dhalik qultu hadithun haddathanahu asy-Sya'bi qala wa ma haddathakum qultu haddathana an Buraidah ibn al-Husayb annahu qala la ruqyata illa min 'ainin aw humatin qala qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Tayyib, dari Husain bin Abdurrahman menuturkan, suatu ketika aku berada di sisi Said bin Jubair, lalu ia berkata, siapakah di antara kalian yang melihat bintang yang jatuh semalam? Jadi ketika itu ada peristiwa bintang jatuh ya. Ketika Husain bin Abdurrahman sedang berbincang-bincang bersama dengan Said ibnu Jubair dan juga yang lainnya ya, sahabat-sahabat atau teman-teman yang lainnya. Taib, kemudian Said ibnu Jubair bertanya, ya, siapakah di antara kalian yang melihat bintang yang jatuh semalam? Kemudian aku pun menjawab, yaitu maksudnya Husain ibnu Abdurrahman ya, Husain ibnu Abdurrahman pun menjawab, aku melihatnya. Taib, kemudian kataku ya, kemudian Husain ibnu Abdurrahman mengatakan, ketahuilah sungguhnya aku ketika itu tidak dalam keadaan sedang sholat, tetapi terkena sengatan binatang beracun. Ya, di sini Husain ibnu Abdurrahman beliau berupaya menjelaskan ya, walaupun semalam beliau melihat bintang jatuh ya, beliau menjelaskan bahwasanya ketika itu beliau tidak sedang sholat ya, nanti khawatirnya dikira oleh orang-orang yang mendengarnya beliau dikira sedang sholat malam ya, dan beliau tidak ingin untuk dikira melakukan suatu amal ibadah sedangkan beliau tidak melakukannya. Ini dalam rangka menjaga keikhlasan beliau ya. Jadi beliau tidak ingin mendapatkan pujian, sanjungan ya dengan sesuatu yang itu yang sebenarnya sesuatu tersebut tidak beliau lakukan. Ya, maka ini dalam rangka menjaga keikhlasan beliau. Ya, beliau menjelaskan bahwasannya ketika melihat bintang jatuh itu beliau tidak sedang sholat, tapi beliau terkena sengatan binatang beracun. Ya, jadi disengat binatang yang beracun. Ya, bisa mungkin kalajengking atau yang lainnya. Kemudian ia berkata, yaitu Said ibnu Jubair berkata, lalu apa yang kamu lakukan? Ya, Said ibnu Jubair bertanya kepada Husain, apa yang kamu lakukan setelah terkena sengatan binatang tersebut? Kemudian jawabku, aku meminta diruqyah. Ya, aku meminta diruqyah. Jadi Husain ibnu Abdurrahman meminta untuk diruqyah oleh orang lain. Ya, mungkin beliau ketika itu karena tidak tahan rasa sakit dari sengatan binatang tersebut, sehingga beliau pun meminta untuk diruqyah oleh orang lain. Ya, beliau tidak bisa meruqyah diri beliau sendiri.
Taib. Kemudian ia bertanya lagi, maksudnya Sa'id bin Jubair kembali bertanya, apakah yang mendorong dirimu untuk melakukan hal itu? Ya, jadi Sa'id bin Jubair bertanya, ya, mengapa kemudian ketika Husain bin Abdurrahman dia disengat binatang yang beracun, kenapa kemudian dia justru meminta untuk diruqyah, ya, tidak meminta untuk diobati dengan cara yang lainnya. Ya, maksudnya begitu. Kemudian jawabku, yaitu Husain bin Abdurrahman menjawab, ya, dalilnya, maksudnya di sini beliau membawakan dalilnya, yaitu sebuah hadis, ya, yang dituturkan oleh Asy-Sya'bi. Asy-Sya'bi ini juga salah seorang imam tabi'in dari kalangan tabi'in. Ya, dituturkan oleh Asy-Sya'bi kepada kami. Jadi Asy-Sya'bi, al-Imam Asy-Sya'bi menyampaikan kepada Husain ibnu Abdurrahman, ya, sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Kemudian ia bertanya lagi, yaitu Sa'id ibnu Jubair kembali bertanya kepada Husain, dan apakah hadis yang dituturkan kepadamu? Ya, apa hadis yang disampaikan oleh Asy-Sya'bi kepadamu? Maka kataku, yaitu kata Husain, dia menuturkan kepada kami hadis dari Buraidah ibn al-Husayb. Hadis dari sahabat Buraidah ibn al-Husayb radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh ruqyah kecuali karena penyakit ain atau terkena sengatan racun. Ya, tidak ada ruqyah ya kecuali karena penyakit ain atau terkena sengatan racun. Maka Sa'id pun berkata, sungguh telah berbuat baik orang yang mengamalkan apa yang telah didengarnya. Maka kemudian Sa'id ibnu Jubair rahimahullah memuji Husain bin Abdurrahman yang dia mengamalkan apa yang telah dia dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini menunjukkan akan tawakalnya Husain bin Abdurrahman rahimahullah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika beliau disengat binatang yang beracun yang tentunya itu sangat menyakitkan, ya, rasa sakitnya tentunya sangat berat beliau rasakan, tapi beliau dengan tawakalnya, dengan yakinnya beliau meminta untuk diruqyah untuk bisa menyembuhkan rasa sakit tersebut, ya. Maka ini menunjukkan tawakal beliau yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan beliau dalam rangka mengamalkan hadis yang didengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian di sini ada beberapa kosakata. Yang pertama, inqadha, itu artinya jatuh. Kemudian irtaqa, itu artinya meminta orang lain untuk meruqyah, ya, untuk meruqyah diriku, itu yang disampaikan oleh Husain tadi dengan menggunakan ayat Al-Qur'an dan juga doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah dinamakan dengan ruqyah. Ya, ruqyah yang syar'i itu menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an dan juga doa-doa yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian al-ain itu suatu hal yang suatu keburukan yang bisa ditimpakan melalui pandangan mata, yaitu seorang menimpakan pandangan kepada orang lain dengan pandangan buruk, maka hal itu berpengaruh buruk terhadap orang yang dipandang dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi keburukan yang bisa menimpa seorang melalui pandangan mata. Ya, pandangan mata orang yang misalnya hasad kepada dirinya, ya, yang iri kepada dirinya, sehingga melalui pandangan orang yang iri tersebut, ketika memandang seseorang, orang yang dia merasa iri dengannya, maka bisa menimpakan keburukan kepada orang tersebut, ya, orang yang orang yang dia iri kepadanya tadi. Baik, maka ini disebut dengan al-ain, ya, yaitu keburukan yang yang terjadi melalui pandangan mata, dan ini benar adanya, dan ini tentunya terjadi karena izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-humah itu tersengat binatang yang memiliki racun, ya, seperti kalajengking ataupun ular, ataupun juga kalau ular menggigit, ya, kalau menyengat mungkin kalajengking ataupun lipan. Ya, lipan itu semacam kelabang, itu yang juga ada yang beracun. Ataupun yang lainnya. Nah, kemudian qad ahsana man intaha ila ma sami'a, artinya sungguh telah mengerjakan perkara yang bagus, ya, seseorang yang mengambil suatu ilmu yang sampai kepadanya kemudian dia amalkan. Karena ilmu itu dipelajari untuk diamalkan, ya, ilmu itu akan bermanfaat ketika diamalkan. Di ilmu agama yang kita pelajari ini akan bermanfaat bagi kita ketika kita amalkan. Kemudian kita masuk ke pokok-pokok pembelajaran. Yang pertama adalah keutamaan salaf dalam semangat mereka dalam menjaga keikhlasan. Ya, sebagaimana contoh dari Husain bin Abdurrahman tadi. Ya,
ketika beliau menjelaskan alasan mengapa beliau masih bangun di malam hari dan bisa melihat bintang yang jatuh tadi. Maka sungguhnya para salaf ketika melihat ayat-ayat langit tidaklah menganggapnya sebagai hal yang biasa, tapi mereka memahami bahwa itu termasuk ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya yaitu adanya bintang jatuh tadi. Ya, karena bintang jatuh itu menunjukkan merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan itu menunjukkan akan adanya syaitan yang dilempar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dilempar dengan bintang tersebut, sebagaimana hal ini telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an maupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara dalam surat Al-Mulk, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin." Dan kami telah menghiasi langit dunia itu dengan al-masabih, dengan bintang-bintang yang terang benderang yang menghiasi langit malam. Kemudian kami juga jadikan bintang-bintang tersebut sebagai pelempar bagi syaitan. Taib. Hal itu nampak dari soal jawab Sa'id bin Jubair dengan orang-orang yang hadir di majelisnya. Ya, ketika itu Sa'id bin Jubair dan bersama orang-orang lainnya yang hadir di majelis tersebut bertanya. Ya, Sa'id bin Jubair bertanya kepada mereka, siapa di antara kalian yang melihat bintang jatuh tadi malam? Maka kemudian Husain bin Abdurrahman menjawab, saya. Tetapi karena beliau khawatir kalau orang-orang yang hadir menyangka dirinya waktu itu sedang mengerjakan sholat, maka beliau pun berkata, adapun aku waktu itu tidak sedang mengerjakan sholat. Maka beliau menjaga agar orang-orang tidak menyangka dirinya sedang beribadah. Beginilah kebiasaan salaf yang bersemangat dalam menjaga keikhlasan. Beliau menjelaskan bahwa waktu itu dirinya sedang terkena sengatan binatang beracun, maka sengatan itu mengharuskan seseorang untuk terbangun. Taib. Ya, berbeda dengan orang saat ini. Kalau orang-orang saat ini mereka justru senang ketika dipuji, disanjung, walaupun mereka sebenarnya tidak pantas mendapatkan pujian dan sanjungan tersebut. Mereka senang dipuji, disanjung dalam perkara-perkara sebenarnya tidak mereka lakukan. Ya, hanya supaya dipandang oleh manusia sebagai orang yang soleh, orang yang taat, padahal keadaannya tidak seperti itu. Ya, ini perbedaan antara orang-orang zaman sekarang dengan para salaf dahulu. Baik. Kemudian yang kedua, hukum meminta ruqyah dari orang lain. Maka dibolehkan meminta ruqyah dari orang lain berdasarkan hadis tadi. Ya, berdasarkan apa yang disampaikan oleh Husain tadi, bahwasanya beliau juga meminta diruqyah oleh orang lain, dan juga berdasarkan hadis Rasulullah SAW tadi yang disampaikan oleh Husain, la ruqyata illa min ainin aw humatin. Tidak ada ruqyah kecuali dari penyakit ain dan terkena racun. Ya, tentunya orang yang terkena penyakit ain ataupun terkena racun itu biasanya dia tidak bisa meruqyah dirinya sendiri, maka dia butuh meminta diruqyah oleh orang lain. Ya, seperti yang dilakukan oleh Husain bin Abdurrahman tadi. Ini menunjukkan bahwasanya boleh bagi kita untuk meminta ruqyah dari orang lain. Taib. Dan ini juga tidak menghilangkan sikap tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan berarti dia tidak bertawakal kepada Allah, dia tidak mau meruqyah dirinya sendiri dan kemudian dia justru meminta diruqyah oleh orang lain. Maka hal seperti ini tidak bisa kemudian kita katakan orang tersebut dia kurang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena terkadang memang keadaannya dia tidak bisa untuk meruqyah dirinya sendiri, sehingga dia butuh meminta tolong orang lain untuk meruqyahnya. Taib. Dan juga makna hadis tadi, tidak ada ruqyah kecuali dari penyakit ain dan terkena racun. Ini maksudnya adalah tidak ada ruqyah yang lebih utama dan lebih mujarrab, ya, lebih manjur dibandingkan ruqyah karena penyakit ain dan juga terkena racun, ya, sengatan racun tadi. Taib. Maka di antara pengobatan yang paling mujarrab, yang paling manjur, atau bahkan mungkin ini pengobatan yang paling mujarrab, ya, sebenarnya pengobatan yang paling manjur untuk bisa mengobati penyakit ain dan terkena racun adalah dengan ruqyah. Taib. Hal ini tidak menghalangi bolehnya untuk meminta ruqyah dari semua penyakit, baik penyakit fisik ataupun non fisik, dan juga hal ini tidak menghilangkan sikap tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ini tergantung hati seorang hamba tadi. Ketika hatinya tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia meminta diruqyah oleh orang lain, maka ini tidak akan mengurangi tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Walaupun yang lebih utama memang seseorang hendaknya sebisa mungkin dia meruqyah dirinya sendiri, karena ini lebih dekat dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan
ini lebih sempurna dalam bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak bergantung kepada siapapun, dia tidak bergantung kepada orang lain, dia hanya menggantungkan urusannya, perkaranya kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ya, itu anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah. Apa yang bisa kita pelajari pada halaqah hari ini ya terkait dengan pelajaran yang ke-10. Insyaallah untuk pelajaran berikutnya kita lanjutkan halaqah selanjutnya. Nah, semoga bisa dipahami dengan baik. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.